Teman-teman jangan lupa untuk saksikan film Wasiat Warisan. Tanggal 4 Desember 2025 langsung ramaikan bioskop. Langsung infokan ke grup-grup keluarga kalian, ke grup Karang Taruna, grup alumni, grup jual beli di Facebook, WhatsApp, semuanya kalian sebarkan. Karena kita akan bisa melihat Bang Jenda. Keputusan harus langsung dari mereka. Terakhir kita lah yang korban. Kondisi lagi gini bisa-bisanya kau salahin orang tua kita, hah? Aku di sini berperan sebagai Togar. Togar ini anak paling muda dari keluarga Sudah Butar. Jadi ceritanya aku nih kakak beradik sama Tesara sama Astrid. Kita ditinggalkan wasiat dan warisan dari orang tua kita yang meninggal. Dan warisannya juga sebuah hotel di Pulau Samosir. Dan Togar ini sudah lama merantau di Jakarta dan jarang pulang dan nggak pulang-pulang sampai akhirnya harus pulang dan tiga bersaudara ini harus bersatu untuk menjalankan wasiat warisannya. Kalau aku di film Wasiat Warisan ini berperan sebagai Marlon. Marlon ini dia adalah pegawai senior di hotel tersebut. Selain dia senior juga memang dia punya kedekatan tersendiri dengan pemilik hotel karena dia lumayan lama, paling lama dan sudah dianggap anak sama pemilik hotel tersebut. Jadi yang menjadi jembatan antara pemilik hotel sebagai pengelola dengan karyawan-karyawan yang mana adalah juniornya dia. Aku pas ditawarin pertama tuh karena tahu ada Bang Jenda, makanya kita kan tahu Bang Jenda aktor ini yang bikin kita Di semua media kan ngomong kayak gitu loh. biar jadi tren Jenda Jadi aktor. framing nanti Iya, kesannya. biar jadi tren ada hashtag Jenda aktor. Ini mainannya derby ya. Ini mainannya derby. Aku tuh cuman keceplosan. Ya ini karena pas begitu ditawarin pertama, aku yang bertanya pertama pemainnya siapa aja, ada Bang Jenda, aku langsung iyain. Kalian jangan percaya. Dia duluan yang di lock. Justru aku begitu tahu ada derby, wah, idola masa kecil kita semua kan. Karena yang kau idolakan itu adalah Serina. Pemain komedi dia. Di toaster aku tinggal smash. Nice. Tapi memang original ceritanya premisnya menarik. sangat menarik. Dan dekat dengan keseharian banyak orang di sana. Tidak harus jadi orang Batak untuk bisa menikmati film ini. Walaupun kesannya ada setting keluarga Batak, lokasinya juga itu di Samosir. Background kultur Batak ini, tapi topik dan temanya memang semua orang pasti akan merasakan tuh soal wasiat General. warisan gitu. Betul. Bahkan mungkin keluarga-keluarga di Mongol, Taipei, Hong Kong, Guinea, itu semua pasti relate juga dengan cerita ini. Kalau kalian ada di negara-negara yang aku sebut tadi, nonton juga film ini. Nontonnya di mana tuh Bang? Ke Indonesia dulu berarti. Kalau aku mungkin aku Batak yang besar dan lahir di Jakarta. Jadi tadi salah satu tantangan kenapa aku juga tertarik ambil film ini adalah karena memang di sini aku harus bisa logat Batak. Dimana ya mungkin aku dengan logatnya sangat familiar karena dari kecil kalau kumpul keluarga dengar opung-opung ngomong, tapi aku nggak pernah pakai kan. Nah, untung juga di sini aku banyak dibantu sama Bang Janda setiap di set untuk cara penyebutan mungkin kata-kata yang aku biasanya belum mengerti gitu, cara penyebutan, cara lafal, cara dialog tuh banyak dibantu Bang Janda juga. Dan memang buat aku yang menarik adalah sebenarnya bukannya ada pengalaman apa bilangnya, bukan hal baru yang akhirnya baru tahu, tapi justru hal yang kultur Batak yang selama ini aku tahu akhirnya aku experience secara langsung karena aku ini pertama kali juga pergi ke Pulau Samosir dan melihat Danau Toba. Dan sebenarnya juga aku mungkin tidak langsung berhubungan sama film ini ya. Aku sangat jatuh cinta terhadap lokasi di sana, Samosir. Walaupun dari Siantar, kampungku dekat ke Samosir sebenarnya. Tapi satu hal yang aku suka adalah ternyata masyarakat di sana sudah, karena kebetulan memang kita setnya adalah hotel kan, bisnis pariwisata. Dan ternyata masyarakat di Samosir itu sudah sangat sadar wisata. Aku amazed sekali karena melihat bagaimana mereka memperlakukan tamu, baik itu tamu domestik ataupun internasional. Mereka sangat ramah dan
ketika berbisnis, baik itu bisnis pelayanan hotel, bisnis keramah tamahan, juga perdagangan di sana sudah sadar wisata. Dan aku tuh kayak ngerasa, wah ini kalau ini bisa ditularkan, disebarkan di Sumatera Utara secara umum, ini keren. Dan aku juga berharap bagaimana film ini menceritakan pariwisata, bisnis hotel juga bisa berdampak positif terhadap wisata di Samosir. Luar biasa ya, karena memang 2027 nanti emang jadi bupati rencananya. Masih bupati yang sekarang nanti 2027. Iya, tapi kan emang Bang Jani mau ini kan? Enggak. Nanti ini media loh. Nanti jadi judul lagi aku mau nyalon. Karena kau. Mungkin kalau di Togar yang coba aku tonjolin adalah memang sebagai laki-laki dia harus merasa kalau dia punya, selain punya tanggung jawab besar, dia juga punya sisi kekanak-kanakan yang ada sedikit manjanya. Kenapa? Karena dia anak paling kecil gitu. Jadi itu yang aku coba sisipkan di karakter Togar itu. Enggak sih, lebih kayak kita, kalau aku lebih banyak diskusi sama Bang Agus juga untuk gimana cara memainkannya, dan memang kebetulan kan kita diberi kebebasan asalkan sesuai dengan desainnya gitu. Jadi didesain bareng sampai akhirnya terciptalah karakter Togar. Iya, ada beberapa scene komedi memang yang aku juga happy-nya Bang Agus sebagai director, dia ngasih banyak kebebasan, bahkan aku beberapa kali ngasih masukan juga diterima. Cuman yang aku justru agak sedikit surprise adalah ternyata di film ini ada 1-2 scene justru main drama. Bahkan ada statement nggak ada hubungannya dengan itu lagi ya. Enggak, bagus menurut saya. Oke. Adegan dramanya emang bagus dan Bang Jana dapat banget. Yang pasti gini, orang Batak salah satu yang activity paling umum di orang Batak adalah merantau. Nah, di film ini juga ada cerita itu tadi kenapa Derby atau Togar dia logatnya juga tidak sepenuhnya Batak karena dia sudah lama merantau. Nah, buat orang-orang Batak yang suka merantau, dan pasti sebagian besar keluarga Batak itu anak-anaknya merantau, pasti inget orang tua di kampung atau rumah di kampung. Jadi tuh kayak ketika nonton film ini tuh kayak itu akan langsung nyentil ke si penontonnya langsung. Kalau aku ngeliatnya itu. Kalau Bang Togar? Sama sih. Itu yang emang benar-benar aku rasakan juga. Karena itu tadi kan, walaupun kau belum pernah ke sana, tapi itu kayak ngerasa pulang kayak kampung. ngerasa pulang kampung. Dan memang film ini bukan hanya untuk, maksudnya film ini sangat bisa dinikmati sama siapapun karena memang konflik yang ada ini konflik yang itu salah satu yang menurut aku, bikin aku juga tertarik sama film ini tadi di pertanyaan awal. Karena memang konflik ini konflik general yang menurut aku akan dialami sama keluarga manapun yang punya kejadian yang sama dengan keluarga si Togar ini, keluarga si Dabutar. Tapi memang kita mengangkatnya dengan background keluarga Batak.